Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini. Saya akan memberikan sedikit ulasan kepada Anda semua, karena memang ini ada desakan untuk memberikan tanggapan-tanggapan terhadap kejadian-kejadian yang baru saya alami, sehingga ada rekan yang meminta kepada saya untuk dapat memberikan tanggapan. Kejadian ini terjadinya di grup WA saya dan juga ada di channel YouTube yang lain, di mana saya melihat bahwa ada kecenderungan bahwa orang-orang Kristen sendiri begitu mengagungkan mengenai Alkitabnya dan dianggap sebagai kebenaran dan mutlak harus dipegang teguh. Prinsip mereka ini sebenarnya tidak keliru, tetapi pemahaman mereka belum sampai ke situ. Untuk itulah saya ingin memberikan ulasan, semoga ini dapat menjadi bahan perenungan bagi Anda semuanya, bagi kita semua, sehingga nantinya jika ada pertanyaan ataupun hujatan dari Anda, silahkan saja Anda tuliskan di kolom komentar. Memang ini nantinya akan menimbulkan perdebatan yang panjang, tetapi setidaknya saya memberikan ulasan di video kali ini dari apa yang saya tahu dan yang kita alami sekarang ini. Di channel WA saya, sebagian orang, mereka memang teolog-teolog yang handal, mempunyai konsep berpikir yang luar biasa. Dan mereka kebanyakan sudah tidak menggunakan dogma sebagai landasan berpikir mereka. Dan mereka menamakan itu adalah beyond religion, atau sudah di luar agama. Jadi cara berpikir mereka memang bermacam-macam dengan landasan nalar mereka sendiri, background kehidupan mereka. Mereka mencermati bahwa apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ditulis di Alkitab adalah sesuatu yang diragukan kebenarannya. Seperti misalkan Musa membelah Laut Merah. Dan ini satu kejadian yang memang sangat sulit untuk dibuktikan, untuk dicari kebenarannya, karena memang telah terjadi konon beribu-ribu tahun yang lalu. Lantas, apakah mungkin Musa dapat membelah laut hanya dengan menggunakan tongkat? Nalar kita zaman sekarang memang tidak sampai ke situ. Ini yang menimbulkan perdebatan panjang lebar. Sebagian berusaha untuk menyelidiki sejarah berdasarkan nalar kita sekarang ini. Kejadian-kejadian yang lampau yang ditulis oleh Alkitab, apakah itu satu kebenaran? Ini yang berusaha untuk didiskusikan sehingga timbul perdebatan, dan tidak jarang ada maki-makian yang terlontarkan, yang tertulis di grup WA saya tersebut. Dan begitu juga ketika saya menyaksikan di channel YouTube orang lain, di situ juga banyak komentar ketika seorang pendeta berpindah agama. Tadinya dia Kristen, kemudian dia menjadi mualaf. Memang bagi saya sendiri pribadi menganggap hal tersebut adalah kebodohan. Namun itu sah-sah saja bagi orang tersebut, bagi pendeta tersebut, jika dia tadinya mengaku sebagai pengikut Yesus dan kemudian meninggalkannya. Bukankah kejadian itu juga terjadi dan tertulis di Alkitab kita, bahwa memang pengikut Yesus tadinya juga banyak rombongan, kemudian akhirnya bubar semua. Begitu banyaknya yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang dipilih. Yang dipilih oleh Yesus bukankah hanya 12 orang? 12 orang pun ternyata ada satu yang mengkhianati. Berarti Tuhan sendiri, Yesus sendiri seakan-akan tidak pintar milih. Ya, itu adalah cerita yang tertulis di
Alkitab kita. Di sini saya akan memberikan satu pandangan saya pribadi kepada Anda semua. Untuk itulah maka di video kali ini saya memberikan judul Pelaku Sejarah. Ini semoga bisa menjadi bahan perenungan kita semua bahwa apa yang kita alami, apa yang tertulis di Alkitab dapat kita bandingkan dengan apa yang kita alami. Karena kita juga sebagai pelaku sejarah. Jika memang kita beranggapan bahwa cerita-cerita di Alkitab dan cerita-cerita mungkin juga di Al-Quran ataupun di kitab suci agama lain sebagai satu bentuk sejarah, kejadian yang nyata, kita bandingkan dengan kejadian kita. Saat ini kita sedang sebagai pelaku sejarah, yakni sejarah pandemi COVID-19. Satu virus yang melanda di seluruh dunia. Informasi yang kita terima bahwa virus COVID-19 berasal dari Wuhan di Cina. Kemudian menular hingga mengenai hampir seluruh negara di dunia ini. Sehingga semua pemerintahan di dunia ini kelabakan, bingung menghadapi wabah virus ini. Banyak informasi yang masuk. Sebagai contoh, kita tahu ada informasi mengenai konspirasi bahwa sebenarnya ini hanyalah satu konspirasi belaka. Ada yang beranggapan bahwa ini adalah senjata biologi yang dibuat oleh Cina. Tapi ini kemudian ada info lain bahwa Cina membantah hal itu, bahwa ini sebenarnya adalah virus yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika sebagai senjata biologi. Mana yang benar? Kita tidak tahu. Dan kemudian teori konspirasi ini makin berkembang bahwa sebenarnya ini hanyalah satu peristiwa yang memang sengaja diada-adakan. Dan kemudian ini pun dibantah oleh informasi yang lain, yakni bahwa memang virus ini ada sejak dulu. Karena ini adalah satu keluarga dengan virus influenza yang menyebabkan batuk pilek. Dan juga satu keluarga dengan SARS, dengan MERS yang memang belum ada obatnya. Bahkan ini konon satu keluarga dengan virus HIV yang menyebabkan AIDS. Karena memang informasi yang muncul bahwa seorang yang terkena COVID, imunitasnya akan drop, jatuh, sehingga menyebabkan kematian. Info yang masuk begitu banyak. Oh no! Lantas, informasi manakah yang benar? Sekarang ini, sejak tahun 2019 ketika virus ini mulai muncul di Cina, sampai sekarang bulan Maret 2021, kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Kita adalah pelaku sejarah mengenai COVID-19. Jika ini nantinya ditonton, disaksikan oleh generasi di bawah kita di tahun 2500, maka kita adalah pelaku sejarah. Sekarang ini, kita sebagai pelaku sejarah, manakah informasi yang benar? Dapatkah Anda memberikan kebenaran itu kepada saya? Saya sendiri pun tidak sanggup. Informasinya begitu banyak. Padahal sekarang ini kita sedang menyaksikan, kita mendengar informasinya, dan kita merasakan pandemi ini. Tapi kita sendiri tidak tahu kebenarannya itu. Lantas, jika kita bandingkan dengan argumen yang terjadi di grup WA saya maupun di channel YouTube, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah kebenaran, padahal kita bukan pelakunya. Kita hanya menerima informasi.
Sama seperti kejadian pandemi COVID-19 ini. Kita sekarang ini adalah pelakunya. Pelaku sejarah, kita mengalami sendiri. Kita tidak mampu memberikan informasi yang benar. Karena apapun yang Anda berikan informasinya, pasti ada informasi balasan yang kontradiksi dengan apa yang Anda katakan, apa yang Anda yakini. Jika sekarang Anda meyakini bahwa virus ini hanyalah merupakan satu konspirasi yang hanya mengada-ada, saya katakan pada Anda, itu tidak benar. Karena keponakan saya mengalami sakit karena COVID ini. Saya sendiri pun di tahun 2020, awal-awal bulan Maret, saya mengalami batuk pilek, radang tenggorokan yang lama sampai 10 hari. Saat itu baru terdengar mengenai COVID ini begitu santernya. Pemerintah di awal-awal tahun 2020 masih terlena sehingga tidak mengambil tindakan apa-apa. Pada waktu itu saya mengalami sakit sampai 10 hari, batuk, dada saya sakit. Tapi saya tidak merasakan sesak napas. Saya tidak merasakan panas badan, tapi saya merasakan radang tenggorokan yang menyiksa dan batuk yang hebat. Apakah saya kena COVID? Saat itu belum ada tes apapun yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Saat itu hanya ada rapid test. Dan itu hanya di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah dan merupakan rumah sakit pemerintah. Ketika saya dan keponakan saya yang juga saat itu terpapar, ingin melakukan cek rapid test pun, walaupun katanya dikenakan ongkos sampai 500.000 untuk sekali tes, tetap saya dan keponakan saya tidak dikategorikan masuk untuk COVID-19. Padahal gejala yang saya rasakan adalah gejala-gejala yang terjadi pada penderita COVID. Bahkan keponakan saya sudah merasakan sesak napas. Tapi oleh pihak rumah sakit dinyatakan tidak masuk. Lucu bukan? Itulah yang terjadi. Inilah informasi yang saya berikan. Lantas jika kita melihat seorang yang terpapar COVID lantas meninggal, apakah itu benar-benar disebabkan oleh karena virus COVID itu sendiri? Ternyata informasi yang masuk kembali lagi bahwa pasien yang meninggal kemungkinan besar karena penyakit penyerta bawaan yang sudah ada pada pasien tersebut. Oh no! Berarti virus COVID-19 hanya memicu sehingga penyakitnya makin hebat karena imunitasnya anjlok gara-gara terserang COVID. Lantas, benarkah COVID-19 menyebabkan kematian? Anda pun tidak dapat memberikan jawaban. Saya, apalagi saya bukan tenaga kesehatan. Sementara dokternya sendiri juga bingung. Kalau informasi mengenai COVID ini Anda buka di internet, di dunia maya, begitu banyaknya informasi yang saling kontradiksi satu sama lain. Begitu juga dengan Alkitab kita. Oh no! Apalagi kita bukanlah pelaku sejarah di Alkitab itu. Kita hanya membaca, memperoleh informasi. Sama seperti yang sekarang terjadi. Kita hanya menerima informasi. Lantas, kalau sekarang kita pelaku sejarah aja bingung, apalagi kita begitu sok-sokannya mengatakan kebenaran mengenai sesuatu yang tidak kita alami. Jelas ya di sini, itu hanya suatu bualan yang luar biasa. Kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran begini begitu. Itu hanya keyakinanmu. Boleh saja, tidak apa-apa. Tapi ketika orang lain menolak untuk meyakini, orang lain mau pindah agama, dari Kristen pindah agama lain, itu juga sah-sah saja. Karena dia mungkin telah menyadari kekeliruannya. Jadi tidak ada hak kita untuk menyalahkan, apalagi menghakimi orang tersebut. Jelas ya di sini. Bahkan perlu diketahui, ketika keponakan saya yang lain terkena COVID, istrinya juga tertular. Tetapi gejala yang dialami kedua
keponakan saya ini, baik keponakan saya dan istrinya, gejalanya berbeda. Kalau keponakan saya mengalami sakit ini dan kemudian dites antigen, dites swab, dia harus tes swab berkali-kali karena virusnya masih ada. Dan itu hampir 1 bulan lebih. Sementara sang istri hanya menderita 1-2 minggu. Setelah itu beres, dia kembali sehat pos dengan tes swab negatif. Lantas, apakah keyakinan mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka katakan mengenai COVID-19 jelas berbeda? Dan apakah itu kebenaran? Ya jelas kebenaran bagi mereka. Tapi mana yang akan terjadi pada diri Anda ketika Anda mengalami COVID? Belum tentu sama dengan keponakan saya dan istrinya. Istrinya tidak mengalami gejala apapun, hanya batuk pilek ringan. Sementara saya dulu batuk pileknya berat, sampai 10 hari. Sementara menantu saya ini hanya mengalaminya sekian hari, tidak sampai 1 minggu, dan gejalanya sangat ringan. Makanya dia kalau mengatakan bahwa COVID tidak ada apa-apanya, boleh saja kan? Sementara sang suami yang keponakan saya, dia harus mengalami sakit sampai 1 bulan lebih. Dan apa yang dirasakan? Awalnya dia merasakan dadanya sesak dan ada panas tinggi. Selang itu tidak ada lagi. Lihat, dengan 2 gejala yang berbeda, apakah yang bisa kita ilustrasikan mengenai virus COVID-19? Bermacam-macam tergantung manusianya. Lantas, jika kita tanya kebenaran macam apa mengenai COVID-19 ini, sehingga nantinya generasi kita di tahun 2500 bisa mengerti, oh, yang dimaksud dengan COVID-19 harus mengalami gejala ini. Tapi ternyata informasi yang kita berikan bermacam-macam mengenai COVID ini sendiri. Jadi jelas ya, di sini, di video kali ini, saya ingin memberikan informasi kepada Anda bahwa kita jangan terlalu sok-sokan. Sekarang ini kita pelaku sejarah pun tidak mampu memberikan informasi yang jelas. Oh no! Bagaimana kita bisa mengklaim suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang kita tidak tahu kejadiannya sebagai kebenaran? Itu hanya keyakinanmu yang abstrak karena tidak ada bukti. Kiranya apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa lebih membantu Anda di dalam menyikapi segala sesuatunya menjadi lebih baik. Sekian dahulu, terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan di channel ini. Shalom.